Ya, ya Iya. aku jadi ini ya mau jelasin dikit aja. Ini jadi Pastor Alvin ini salah satu hamba Tuhan yang masih muda. Ya ini tapi udah dipakai Tuhan luar biasa. Jadi teman-teman perhatiin ya, karena ternyata di umur sebelum 30 bisa dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Jadi perhatiin baik-baik dan ini kenapa pakai hati anak. Sorry, kenapa tema hati anak saya bisa undang Pastor Alvin ini karena saya juga tahu Pastor Alvin ini mentor sama kayak saya. Jadi saya tahu dia punya hati anak juga yang luar biasa, bahkan mungkin lebih dari saya mungkin ya. Nah, jadi kita hari ini sama-sama mau belajar dari Pastor Alvin dan hari ini pasti kita belajar banget tentang hati anak ya. Tapi sebelum kita dengerin Pastor Alvin, kita mau ada sambutan dulu pastinya buat Pastor Alvin. Nah, bentar ya. Sambutannya malah ini nih. Kelupaan bentar. Uh, Selamat datang Pastor, terima kasih sudah mau datang melayani kami. Komunitas sahabat Yesus siap mendengarkan firman Tuhan. Welcome, Pastor Alvin. Welcome, Selamat Pastor melayani, Alvin. Silahkan. Oke, wow, luar biasa ya. Ini udah boleh ya, Bro, Andreas? Oke, wow. Silakan, Bro. Dahsyat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua di rumah masing-masing ya. Gue sampai shock loh. Ini it's okay ya, gue pakai gue lo aja ya. Biasa, anak Agatha, anak gagal Jakarta, bukan ya? Anak gaul Jakarta gitu ya. Jadi kita terbiasa dengan gue lo aja gitu ya. So, denger-denger anak-anak KISY ini tersebar di beberapa daerah. Sebelum kita mulai, gue pengen tahu dong, teman-teman dari mana aja. Boleh nggak chat di kolom komentar nih? 10 orang bilang mulai, kita mulai. Oh, bukan ya. Ini bukan lagi live-live yang makan pedes gitu ya. Jadi beda ya. Pengen tahu aja ada di daerah mana aja. Wah, ada Solo, Jakarta. Iya. Indonesia, luar biasa ya. Ada yang dari luar Indonesia jangan-jangan ya. Wow, NTT, Jayapura, Medan, Rote, Jawa Tengah. Iya, dari Sabang sampai Merauke ya. Luar biasa. Berarti sekarang yang di Papua sudah jam 11 malam, betul ya? Luar biasa, dahsyat, yes gitu ya. Mudah-mudahan mata kalian tetap terjaga dan gue usahakan pembawaan firman Tuhan hari ini sangat-sangat membosankan gitu ya. Oh, bukan ya. Menyenangkan gitu ya buat kita semua sehingga teman-teman yang ada di Jayapura juga tetap bisa melek terus matanya ya. So, tadi udah dikenalin, nama gue Alvin Kurniawan dan gue mengembalakan gereja, isinya anak muda juga, anak muda di daerah Glodok, Jakarta gitu ya. Kalau teman-teman di Jakarta pasti tahu. Kita ibadah di daerah Glodok dan isinya anak-anak muda 18 sampai 29 tahun lah, kurang lebih umur-umur jemaatnya gitu ya. So, gue yakin di sini juga rata-rata seumuran ya. Andreas Mario kayaknya paling tua, 35 ya, Bro? Oh, belum ya. Oke. So, itu aja perkenalannya. Biar nggak panjang lebar, tadi udah cecetan tanya sama Andreas. Bro, waktunya berapa lama? Kata Andreas, bebas kok, terserah. Mau sampai jam 2 pagi, 3 pagi, anak-anak KSY kuat katanya. Wah, luar biasa ini. Sepertinya KSY ini udah sering doa semalam suntuk ya. Doanya enggak, suntuknya iya gitu ya. Jadi sudah terbiasa gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. So, gue gak akan lama-lama, percayalah. Jadi kurang lebih sampai 12:30 jam Papua ya. Jadi teman-teman harus bersabar, ini ujian. Sebelum kita gagal connect nih ya. Mudah-mudahan koneksinya aman. Tadi teman-teman sebelum mulai juga udah mulai kita interaksi, ada yang gagal connect beneran gitu ya jaringannya, tapi
Puji Tuhan, mudah-mudahan ini suara aman ya. Suara aman? Kalau suaranya aman boleh kasih reaction jempol. Karena di gue cuman ada 4 orang yang on cam. Ya, 2 cantik, 2 ganteng gitu ya. Oke lah. Oke, sip. Kita mulai dari sini. Apa yang terjadi ketika gadget kita atau laptop kita gagal terkonek ke dalam jaringan internet? Hari gini pasti semuanya pakai smartphone ya. Atau hari-hari gini pasti semuanya tuh terkoneksi dengan yang namanya internet. Indomie telur kornet, bukan ya? Jaringan internet gitu ya. Ada di sini nggak ada internet? Nggak mungkin. Karena kita hari ini juga KSY live via jaringan daring gitu ya. Jadi semua pasti punya yang namanya internet. Pertanyaannya, pernah nggak sih ketika kita lagi penting, lagi mau mencari sesuatu dan ternyata koneksi internet kita gagal connect? Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika gagal connect? Kalau sama gue teman-teman boleh berinteraksi ya, mau buka mic jangan, kalau buka mic rusak ya, takut nggak bisa dipasang lagi ya. Nyalain mic-nya gitu ya, boleh, atau mau komen-komen di kolom komentar juga boleh gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita gagal terkoneksi di internet ketika kita mau mencari sesuatu? Apa? Menurut teman-teman apa nih? Menurut Bro Christian apa Bro? Pokoknya yang on cam gue panggil terus lah namanya. Apa yang terjadi Bro kalau gagal connect Bro di dalam jaringan? Lagi mau cari sesuatu, biasanya anak zaman sekarang kan googling gitu ya. Kalau gagal connect, apa yang terjadi? Wah, emosi. Ini, wah, anak-anak Asia keras-keras semua ya. Emosi gitu ya. Luar biasa ya. Nggak nyambung, kecewa, waduh. Kalau Bro Christian apa Bro? Apa yang terjadi Bro? Ada ya. Setuju nggak teman-teman? Kalau gue bilang kayak gini, ketika kita gagal connect ke dalam jaringan, kita nggak dapat mengakses informasi apapun dari internet. Iya nggak sih? Ketika kita lagi nggak connect nih dalam jaringan internet, mau dipencet-pencet kayak, mau dimatiin, nyalain, nyalain handphonenya kayak, atau komputernya kayak, apapun itu, ketika kita tidak terkonek, kita tuh nggak bisa akses informasi apapun yang ada di dalam internet. Iya nggak sih? Iya kan? Setuju ya? Nggak setuju juga gue setujuin. Orang gue yang lagi sharing hari ini, gitu kan? Pokoknya tadi pada emosi-emosi gue juga ngegas aja deh, gitu ya. Jadi ketika kita nggak connect ke dalam jaringan internet, kita nggak bisa akses informasi apapun. Itu juga yang terjadi ketika kita gagal connect dengan pembina atau dalam tanda kutip ya, Bapak rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal connect sama pembina rohani, kakak rohani, bapak rohani gitu ya, apapun bahasanya lah, whatever, ketika kalian menyebutkannya dengan bahasa apapun gitu ya, tapi kita akan tidak dapat menerima semua informasi ataupun setiap teladan yang ada di dalam kehidupan orang tersebut. Ya nggak sih? Ya. Sebelum lanjut nih pertanyaannya, teman-teman KSY ada nggak yang belum punya pembina atau kakak rohani? Ada? Atau semua udah punya? Sehingga kalau nanti nextnya kita ngomong lebih lanjut, kita udah enak nih gitu. Pengen tahu dulu. Boleh dijawab? Ramaikan lagi guys kolom komentarnya guys. 10 orang bilang iya, kita akan mulai. 10 orang. Kebanyakan nonton TikTok ya. Punya. Waduh, ada. Wow, rata-rata hampir semuanya atau 100% ini punya ya. Ini soalnya komennya nggak ada yang no gitu ya. Oke. Good. Kalau punya berarti kita bisa lanjut ke babak berikutnya gitu ya.
Kalau enggak, lebih baik kita sudahi saja. Jadi khotbah malam ini sudah selesai. Boleh dibalikin ke Andres Mario? Oh, belum ya? Belum ya. So, kita akan belajar tentang gagal connect, khususnya ketika kita bicara tentang kakak rohani, adik rohani, bapak rohani, anak rohani, mama rohani mungkin bahasanya ya. Ada yang cewek-cewek, aku kalau bapak kan masa Kak Siska aku panggil bapak gitu, aneh kayaknya ya. Kak Siska jadi mama rohani aku gitu, whatever lah, apapun lah. Yang penting kalian ada pembina atau ada kakak, tempat kalian belajar atau tempat kalian bisa sharing, tempat kalian bisa mencari teladan dan sebagainya. So, kita akan belajar tentang gagal connect. Gitu ya. Ada 3 gagal, 3 kegagalan atau 3 gagal yang membuat kita gagal connect dengan bapak rohani kita. Gue pakai bahasanya bapak rohani aja ya. Kalau udah bilang bapak rohani berarti kaitannya dengan pembina rohani, kakak rohani, apapun itulah ya bentuknya ya. Ada 3 gagal yang membuat kita gagal connect dengan bapak rohani kita. Yang pertama, yaitu ketika kita gagal percaya. Yang pertama adalah ketika kita gagal percaya. Kalau kita gagal percaya, udah pasti kita gagal connect. Pernah nggak masuk ke dalam jaringan internet? Lagi-lagi jaringan internet gitu ya. Percayalah, gue tidak punya provider, jadi tidak akan promosi provider apapun gitu ya. Pernah nggak ketika kita lagi pakai gadget atau kita pakai handphone kita pakai laptop kita, terus kita ke suatu tempat, biasanya nongkrong ke kafe, dan pertanyaan pertama setelah kita memilih menu adalah, ada wifi-nya nggak? Atau jangan-jangan sebelum pilih menu, kita udah tanya dulu, ada wifi-nya nggak? Wah, nggak ada, kita cari tempat yang lain, gitu ya. Biasanya gitu ya, selalu ditanya ada wifi-nya nggak? Kalau ada baru pesen dulu biasanya, baru nanya, passwordnya apa mas? Passwordnya apa kak? Gitu ya. Dan biasanya kalau kita koneksi gadget kita, handphone kita di tempat-tempat umum, handphone kita itu akan muncul notifikasi. Notifikasinya kurang lebih gini. Kamu percaya nggak dengan koneksi ini? Kamu lagi akan terkoneksi dengan jaringan wifi umum nih. Kira-kira kamu mau percaya atau enggak? Biasa pilihannya iya dan tidak gitu ya. Kalau tidak ya dia nggak mau jadi connect. Ya kan? Tapi kalau kita bilang iya, berarti dengan segala resikonya, dia akan mulai mengkonekkan handphone kalian dengan jaringan internet. Iya nggak sih? Pernah kan ya? Atau anak-anak Keisha kayaknya tampang-tampangnya hanya berdoa siang dan malam dan tidak pegang gadget gitu ya. Jadi aku nggak tahu kak apa itu wifi. Aku nggak tahu apa itu handphone kak gitu ya. Yang aku tahu hanya hatiku yang terkoneksi dengan Tuhan. Waduh, sedap gitu ya. Luar biasa gitu ya. Rasanya nih khotbah ini kayaknya mau melayang nih. Untung kakinya udah gue ikat gitu ya. Jadi gue nggak melayang-layang gitu ya. Rasanya udah nggak napak di bumi gitu ya. Tapi enggak ya, pasti semua punya handphone ya. Dan handphone kita nanya, boleh nggak kita percaya sama koneksi ini? Kalau kita bilang boleh, maka dia akan mengizinkan wifi itu untuk terkoneksi dengan handphone kita. Nah sama, dalam kehidupan kita sebagai apa ya, anak rohani dan bapak rohani, anak rohani, adik rohani dengan kakak rohani dan sebagainya, kita harus percaya kepada siapa yang membina kita, sehingga kita bisa terkonek. Selama kita nggak percaya, dan kita tidak memberikan kepercayaan, maka koneksi itu tidak akan terjadi. Maka yang pertama yang gue mau bagiin adalah tentang gagal percaya. Kalau kita gagal percaya, otomatis kita akan gagal connect. Karena kita reject, gitu ya. Kita tolak apapun yang mau diberikan, informasi apapun yang mau dikasih, atau apapun yang mau diakses itu akan mental. Kenapa? Karena nggak terkoneksi. Biar lebih Kristen gitu ya, biar kita dibilang pengikut Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Nggak juga sih, emang udah gue siapkan untuk kita buka Alkitab kita di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini ditampilkan apa enggak nih?
Kalau ada firman ayat ditampilkan. Wah, dahsyat. Kalau gitu enak ya. Gue masa buka-buka. Tungguin aja. Dasar pengkhotbah pemalas gitu ya. Sebenarnya udah gue siapin sih di sini. Cuman biar kita serempak ketika tunggu ditampilin aja ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tampaknya butuh proses, jadi gue bacain duluan aja ya, biar kita waktunya nggak terbuang percuma. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Giliran gue mau bacain langsung muncul ya. Luar biasa banget nih Mimin Kaisya Komsel ini. Ya, kayaknya hati kita udah terkonek nih ya. Sehingga terus dia tahu gue mau baca langsung muncul. Sesudah itu, wes muncul apa itu? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini Yesus habis khotbah dan lain-lain. Wah, orang banyak suruh pulang. Murid-muridnya suruh nyebrang dulu. Pergi deh, suruh naik perahu gitu ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kita nggak fokus tentang doanya ya, karena kita hari ini nggak bahas tentang doa. Tapi kita akan bahas berikutnya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wih. Sebelum Deddy Corbuzier bisa berjalan di atas air, Yesus dulu nih bisa berjalan di atas air gitu ya. Bukan di kolam renang. Di tengah-tengah laut, danau gitu ya. Ketika muridnya melihat dari atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. "Hantu, hantu, hantu!" gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu muncullah seorang heroik yang bernama Petrus gitu ya. Berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan mana tuh? Dia jalan-jalan, gue jadi bingung baca. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bayangin ya, kita kalau baca firman Tuhan nih sedikit-sedikit aja ya tentang baca firman Tuhan biar teman-teman tuh antusias semangat. Kalau gue tuh orangnya imajinatif. Jadi ketika gue baca, gue bayangin keadaannya kayak gimana. Seolah-olah tuh kayak lagi nonton bioskop gitu loh. Gila nih, Yesus panggil, "Weh Petrus, sini coba kalau nggak percaya. Datang gitu kan." Wah, Petrus mulai jalan kan. Bisa guys gitu kan. Mungkin dia gitu kan sama teman-teman. "Weh, air nih, kita injek nih," gitu kan. Nah ini nih. Kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mungkin teman-teman ada yang komplain, "Kak, ini kan mungkin bicaranya tentang iman dan sebagainya." Tapi ada satu hal yang gue dapati ketika gue merenungkan firman Tuhan ini. Ketika Yesus mengajarkan rasa percaya. Lihat, ketika awalnya mereka bilang, "Itu hantu." Yesus bilang apa? "Tenang, ini gue. Yesus gitu kan. Oh, yang bener nih. Kalau emang itu kamu, Yesus, coba dong suruh saya jalan juga ke sana." Oke, sini deh. Pertanyaannya, kalau kita lihat atau kalau kita baca, kita akan melihat Petrus tahu bahwa itu adalah Yesus beneran. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia mulai takut. Sehingga Yesus bilang apa? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Seringkali kita mirip sama Petrus. Di dalam perjalanan iman kita bersama kakak rohani kita, mungkin bersama bapak rohani kita, ada hal-hal yang mungkin dia berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mulai ragu. Kita mulai mempertanyakan, iya nggak sih? Kok kayaknya enggak ya? Padahal awalnya kita tahu, kita yakin, kita percaya. Sama nih kayak Petrus. Dia tahu loh, itu Yesus. Tapi rasa takut dia mengalahkan rasa percayanya dia pada Yesus. Sehingga apa? Sehingga dia mulai tenggelam.
Kan sama ya, ketika kita lagi berjalan. Gue nggak bilang bapak rohani, kakak rohani ini adalah pengganti Tuhan dalam kehidupan kita. No, gue selalu ajarin anak-anak yang gue didik, anak-anak yang gue bina, anak-anak yang gue gembalakan, bahwa gue bukan Tuhan. Apa yang gue perkatakan itu bukan firman Tuhan. Meskipun mungkin ada beberapa firman Tuhan yang gue sampaikan. Untuk firman Tuhannya iya dan amin. Tapi beberapa mungkin pikiran gue, nasihat gue dan sebagainya, itu tuh bukan firman Tuhan yang harus lu turuti, taati, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilawan. Apapun yang terjadi, percaya, yes, 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 gitu. No. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita tetap percaya pada Yesus, pada Tuhan. Meskipun, sekali lagi ya, ketika kita mulai dibina, kita akan berjalan bersama. Nah, kita nggak akan mungkin bisa berjalan bersama kalau kita nggak percaya. Kita nggak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang sama kalau kita nggak percaya. Beberapa tahun yang lalu gue pernah belajar mobil, dan rasanya bagi gue cukup lancar. Gitu ya. Bagi gue gitu ya. Dan sudah hampir 6, 7, 8 tahun mungkin ya. Tidak pernah nyetir lagi. Dan beberapa belakangan, ketika lagi pergi sama teman-teman, bawa mobil mereka gitu ya, gue nyetir dong, gue mau lancarin lagi nih. Tahu nggak apa yang terjadi sama mereka? Yang biasanya kalau lagi naik mobil agak jauh, udahlah gue tidur dulu, ntar kalau nyampe kasih tahu ya gitu kan. Ini tuh enggak, mereka tegang, duduk tegap semua ya kan, duduk tegap. Yang di samping gue dengan sigap, kiri, awas kanan, ada mobil tuh, ambil kiri dikit. Kenapa mereka kayak gitu? Karena mereka kurang percaya. Sampai nggak ke tujuan? Mungkin bisa sampai, tapi butuh proses yang lebih lama. Dibandingkan mereka mempercayakan semuanya. Ada sebuah perumpamaan nih. Anggaplah kita semua punya anak ya. Kita semua punya anak. Di sini ingin berkeluarga semua kan ya? Atau ada yang kaulan pengen melajang seumur hidup. Aku pengen melajang seumur hidup, aku menyerahkan hidupku. Ya terserah lah apapun itu ya. Kalau emang ada ya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita bayangkan coba ya, hari ini kita punya anak. Ya. Dan ada suatu keadaan yang mengharuskan kita titipkan anak kita sama orang tua kita. At least taruhlah mama gitu ya. Ma, hari ini aku ada urusan dan aku titip anakku ya. Nanti jangan lupa, biasa ya pesan-pesannya. Oke ma, aku izin pergi. Ya oke, nah tenang aja, mama akan jaga cucu ini gitu kan dengan baik. Pergilah dia. Belum nyampe 1 jam, sang anak telepon mamanya. Halo ma, anakku lagi ngapain ma? Oh, ini lagi duduk, habis minum susu. Oh iya ma, nanti jangan lupa ya ma dikasih makan. Iya, tenang aja. Oke ma, aku lanjut dulu. Tutup lagi teleponnya. 30 menit kemudian lagi. Anak ini telepon mamanya lagi. Tanyain keadaan anaknya. Taruhlah, kita pakai nama aja ya. Kalau anaknya terpusing gitu ya. Nama orang tuanya Andreas gitu ya. Andreas telepon ke mamanya yang anaknya nama Christian. Oke. Ma, ini Andreas telepon nih. Christian sekarang lagi ngapain, ma? Udah mandi belum, ma? Oh, Christian tadi sekarang lagi duduk sih. Baru habis makan, habis minum susu kan tadi. Belum lama, nanti ya, bentar lagi. Oh iya, udah oke ma. Andreas tutup teleponnya lagi. Udah 2 kali nih ya. Setengah jam kemudian lagi, telepon lagi Andreas. Ma, sekarang Christian lagi ngapain? Kira-kira apa respon mamanya? Sekali, 2 kali, 3 kali oke. Kalau setiap jam, setengah jam sekali, setiap jam 1 jam sekali Andreas teleponin terus, itu menandakan bahwa Andreas nggak percaya. Hasilnya apa? Bre, kalau kamu nggak percaya, lebih baik anaknya kamu bawa aja.
Kan sama ya. Ketika kita lagi dibina, seringkali kita mungkin mikir, apakah jangan-jangan kakak pembina gue jahat ya? Ada Ling-Ling lagi deketin Alyong mungkin. Terus karena mungkin kakak pembinanya punya pandangan, sampaikan pandangannya. Dan kayaknya jangan dulu ya. Kenapa sih Kak? Kalau di komunitas ini tuh harus dilarang-larang. Kenapa sih Kak? Aku tuh cinta banget sama dia. Waduh. Tahu gak sih Kak? Aku mau makan. Ku ingat kamu. Waduh. Aku mau mandi. Ku juga ingat kamu. Aku mau tidur. Ku ingat kamu. Pertanyaannya jangan-jangan tuh dia punya utang kali ya. Jadi diingat mulu kan. Mau makan ingat, mau mandi ingat, mau tidur ingat. Belum bayar utang tuh jangan-jangan gitu ya. Seringkali kan kita gitu ya. Tapi gue selalu ajarin anak-anak gue bahwa ketika kita mau netral, karena katanya ya, cinta ini kadang-kadang tak ada logika gitu ya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Sesuatu yang buruk bisa kita tutup-tutupi hanya karena kita merasa cinta. Bukan benar-benar cinta ya, kadang merasa cinta. Sehingga apa ya itu? Wah, aku nggak suka deh di sini. Aku udah nggak mau lagi. Aku udah nggak mau dibina oleh Kak Andreas. Aku udah nggak mau dibina sama Kak Siska. Aku udah nggak mau dibina sama Kak Christian. Terlalu banyak ngatur hidupku. Wes. Itu sering banget. Dulu gue adalah salah satu orang yang kayak gitu. Gue komplain, ribet loh, banyak ngomong, banyak ngatur. Hidup gue. Ngapain sih lu yang ngatur? Tahu nggak, terkadang ada yang mereka lihat yang kita nggak lihat. That's why makanya coba deh belajar percaya. Bukan berarti percaya kita percaya asal-asalan gitu ya. Oh kata Calvin harus percaya, ya udah deh. Nanti kalau Kak Andreas suruh aku nyebur ke kali, aku nyebur ke kali. Yang penting aku percaya. Itu bodoh namanya ya. Bukan percaya. Karena gue percaya Andreas juga gak bakal nyuruh nyebur ke kali sih. Terus suruh teriak-teriak, aku menang, aku merdeka. Gitu kan. Kata Kak Andreas, katanya ketika aku lakukan itu nanti banyak orang yang jadi percaya Yesus gitu kan. Ya mungkin aja sih bisa terjadi apapun lah ya. Tapi kayaknya agak out of the box banget gitu ya kalau sampai itu terjadi gitu kan. Tapi ya ini kita belajar. Yang pertama adalah apa yang membuat kita gagal connect, yaitu ketika kita gagal percaya. So, belajar percaya. Meskipun mungkin ada hal-hal yang mungkin kita pertanyakan. Kalau emang mau dipertanyakan, nah ini masuk yang kedua. Coba jangan berasumsi. Tapi mulai tanya. Kenapa sih Kak? Alasannya tanya. Nggak apa-apa. Yang pertama adalah gagal percaya. Yang kedua, gue di sini tulis apa yang membuat kita gagal connect. Yaitu ketika kita gagal berekspektasi. Ya nggak sih? Seringkali kita punya ekspektasi tertentu ya terhadap kakak yang membina kita, bapak rohani kita. Sehingga kalau ekspektasi itu tidak terjadi, kita marah, kita kecewa. Lagi-lagi gue harus kasih contoh nyata ketika Yesus bersama dengan Petrus gitu ya. Coba buka Matius 26 ayat ke-30 sampai ke-35. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Gue bacain buat teman-teman ya, sambil nunggu mungkin dimunculkan. Sesudah nyanyi pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tulisan aku akan membunuh gembala dan kawanan domba ini akan tercerai berai. Akan tetapi aku akan bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Oh, keren banget nih. Nanti ini kawanan domba ini akan tercerai berai. Karena apa? Sebab ada tertulis gitu ya. Gembalanya akan dibunuh dan kalian akan kocar-kacir gitu kan. Kalau bahasa sekarang ya. Petrus dengan gagah perkasa bilang, yang lain boleh kabur tuh Yesus. Aku sekali-sekali tidak.
Keren banget dah. Pokoknya si Petrus ini ya. Yesus berkata padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ember berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus padanya, lagi, Yesus ngomong lagi ya, yakin ini, sebelum ember berkokok aja, lu udah nyangkal gue 3 kali, men. Wah, Petrus dengan gagah perkasanya lagi gitu kan, dengan yakinnya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan kau, aku tidak akan menyangkal engkau. Waduh, keren sekali ya. Semua murid pun yang lain pun latah. Aku juga gitu kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Semua siap, latah. Kalau ada satu orang bilang siap, yang lain siap Kak, gitu kan. Latah aja. Nah, ini sama nih. Ini juga latah nih murid-murid yang lain ya. Gara-gara Petrus dengan yakinnya siap gitu ya. Kita loncat ke ayat 51. Ayat 51 berkata, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar itu sehingga putus telinganya. Kita tahu ya, ketika Yesus akhirnya ditangkap di Taman Getsemani, wah ada satu orang yang heroik lagi, ambil pedang, jebret, wah pedang penjaga diambil, disabet gitu ya pedangnya, putus nih lehernya nih, leher, kuping, kok leher sih, kupingnya. Wah Yesus kan kita tahu kisahnya, diambil kupingnya, ditempel lagi gitu ya. Jangan kayak gitu kata Yesus, gak usah. Kita tahu nih dia lagi nih si heroik nih. Wah, still yakin gitu kan. Kita loncat lagi ya. Ntar teman-teman baca ya pasal ini ya. Biasanya sih kalau teman-teman baca ya pasal ini ya, nggak akan dibaca sih. Tapi gue percaya anak IC beda ya dan akan baca gitu ya. Nanti teman-teman baca sendiri kisah yang lain-lainnya ya di pasal ini. Lanjut lagi ke ayat 69 sampai 75-nya. Sementara itu kita tahu nih, wah ketika udah mulai ditangkap, diserahkan ke halaman imam besar, mahkamah agama gitu ya. Kita tahu nih, Petrus ikut dia, keren guys. Dia benar-benar ikut. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Waduh. Baru tadi, kalau sampai mati pun, aku akan ikut. Sekarang baru ada orang nanya, lu kan bareng-bareng sama dia tuh. Hah? Aku tidak tahu apa yang kau maksud, katanya sekali itu ya. Lanjut ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, sumpah, gue kagak kenal itu siapa, kan? Gue nggak tahu Yesus itu siapa. Ini kata si Petrus lagi nih. Lanjutnya, tidak lama kemudian ada orang di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Seringkali kita sama. Seperti Petrus. Kita punya ekspektasi. Dan ketika ekspektasi itu kita nggak sampai, kita mulai meninggalkan. Dia bisa gue chat jawabnya cuma oh I see. Andreas Mario pasti tahu siapa orang yang kalau di chat kadang suka responnya oh I see gitu ya. Nah, kan udah mulai ketawa. Tahu kalau kita punya ekspektasi lebih untuk direspon yang panjang lebar dalam gitu ya, kita pasti kecewa. Tapi gue belajar ketika ekspektasi itu nggak sampai. Dan gue tidak meninggalkan. Siapa yang di sini pengen diterima apa adanya? Ada? Setiap kita pasti mau diterima apa adanya. Ya nggak sih? Siapa di sini yang mau dimengerti? Biasa kan kalau kata lagu, cuman wanita ya yang mau dimengerti. Enggak. Laki-laki juga ingin dimengerti. Bukan cuma karena wanita ingin dimengerti. Laki-laki juga mau dimengerti gitu ya. Semua pasti pengen dimengerti.
Tapi pertanyaannya, kapan kita bisa menerima orang apa adanya? Kapan kita bisa ngertiin orang? Khususnya kalau hari ini kita bahas tentang kakak pembina, Bapak Rohani. Jangan selalu kita taruh ekspektasi yang tinggi-tinggi buat hidup dia. Tapi kita juga harus belajar menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Kenapa seringkali kita gagal connect? Karena seringkali kita gagal berekspektasi. Harapan kita nggak ketemu nih. Harusnya gue lagi ngalamin ini, dia responnya jangan gitu dong. Harusnya dia ngerti keadaan gue. Udah tahu gue lagi galau, tetap disuruh pelayanan. Harusnya. Gue punya pengalaman dengan anak rohani yang gue bina, di mana ada masa keadaan dia lagi sangat kacau. Dan dia ancam dia pengen bunuh diri. Dia ngancam pengen bunuh diri. Pacarnya ngubungin gue. Tolong. Si A pengen bunuh diri. Gue respon gini. Udah. Tenang aja. Dia gak akan bunuh diri kok. Kamu tenang aja. Jangan panik. Kita berdoa. Tapi dia udah ngancam-ngancam nih kok. Gimana? Udah. Tenang. Jangan kebawa panik. Kamu tenang. Kalau kamu nggak tenang ya makin kacau semua nih keadaan. Kamu tenang, dia nggak akan bunuh diri. Hasil beberapa hari kemudian di tengah keadaan dia masih kacau, dia bacalah entah bagaimana caranya chat gue dengan pacarnya. Dan dia mulai telepon. Gue mau bunuh diri aja, lu masih bilang enggak. Waduh. Marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Tahu nggak ketika gue lagi ngobrol sama pacarnya, coba ya, Andreas Mario tiba-tiba ya. Kalau punya pacar dan pacarnya pengen bunuh diri gitu ya. Gue kenalnya cuma nama Andreas sih, sama Siska. Jadi gue akan panggil terus lah, gitu ya buat contoh. Karena mungkin nggak akan marah lah ya. Ini kan cuma contoh ya, Andre ya, aman ya. Ya dia nggak aman juga pasti aman-aman aja. Ada buahnya gitu ya. Ntar kalau ngambek di belakang aja. Nggak. Andreas Mario contoh misalkan punya pacar. Dan tiba-tiba Andreas telepon gue. Calvin, tolong nih, pacar gue mau bunuh diri. Seandainya gue respon gini, ayo lu. Waduh, kacau nih. Bunuh diri dah tuh dia tuh. Waduh. Kira-kira apa yang terjadi sama Andre? Bisa tenang nggak? Enggak. Jangan-jangan udahlah Calvin, namun kita loncat bareng aja lah ya. Udah nggak ngerti lagi gitu kan. Iya, pasti panik. Makanya gue bilang gini, bro, tolong ngerti dulu keadaannya. Gue coba baca chat gue sama lo dan baca chat gue sama dia. Kenapa gue ngomong gitu sama dia? Karena gue mau nenangin dia. Supaya apa? Supaya dia bisa tenang, gak panik. Wah, dia marah, dia kecewa, banyak hal lah. Kenapa? Karena dia gagal berekspektasi sama gue. Mungkin dalam ekspektasinya, maunya gue langsung tiba-tiba lari ke rumah dia mungkin gitu kan. Jangan. Wah, jangan gitu ya. Atau gue langsung telepon dia, bro. Jangan bro gitu kan. Tapi gue tahu hati dia tuh gimana. Gue tahu keadaan dia gimana. Dan di saat seperti itu gue gak diam-diam aja. Gue telepon tadi yang udah dinotis sama Andreas Mario gitu ya. Pembina rohani gue, Bapak rohani gue, Pastor Ferry. Gue cerita. Gue takut juga. Gue bilang, aduh kalau sampai terjadi gimana. Kasian dan sebagainya. Tapi lihat sih. Gagal berekspektasi sehingga apa? Gagal terkonek. Sehingga dia lihat gue, kok lu gak peduli sih? Bukan. Tapi gue lagi nunggu waktu yang tepat. Meskipun saat ini hubungan kami baik-baik aja dan dia terus gue bina. Karena apa? Karena dia mulai paham lebih jauh lagi. Dan gue harap kalau ada teman-teman yang gagal berekspektasi sama setiap pembinanya, ayo coba tanya lebih dalam, ngobrol lebih dalam. Supaya apa? Supaya ketemu nih ekspektasinya. Sehingga jangan cuma kita yang mau dimengerti. Coba kita juga belajar mengerti setiap orang yang lagi ngebina kita. Coba bayangin ya,
Andreas tahu gitu ya, Pastor Ferry punya anak rohani banyak. Dan kalau gua berharap segala daya, upaya, tenaga dia hanya dilimpahkan buat hidup gua tuh jadi orang yang paling egois. Jadi orang yang paling jahat. Karena apa? Karena gua mau menguasai seluruh hidup dari orang lain hanya untuk gue. Coba bayangin, gue juga punya anak rohani banyak. Dan kalau satu anak rohani pengennya semua perhatian gue, hidup gue, segala hal cuma tertuju sama dia. Wah, susah. So makanya kita juga mesti belajar ngerti keadaan. Nggak selalu kita yang harus dimengerti. Tapi kita juga harus belajar mengerti. Ini yang kedua, gagal berekspektasi. Dan yang ketiga, dan yang terakhir. Kayaknya udah 40 menit juga ya, udah panjang ya. Mudah-mudahan yang di Papua masih semangat ya. Orang di Papua kalau masih sadar, komen gitu ya di komentar, sadar Kak gitu kan. Atau jangan-jangan udah setengah sadar, setengah enggak gitu ya. Diurapi oleh Roh Kudus gitu. Atau apapun itulah. So yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita seringkali gagal connect sama Bapak Rohani kita atau pembina kita dan sebagainya. Karena seringkali kita gagal paham. Ketika kita gagal paham, kita pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Ya kan? Karena gagal paham. Namanya juga gagal paham, gagal memahami. Sehingga apa? Ya itu, jadi salah paham. Maksud hati, mungkin kakak pembinanya, contoh ada anak rohani yang gue bina. Orang ini tuh mudah jatuh cinta. Mudah jatuh cinta. Mudah jatuh cinta ya. Putus satu, langsung deket sama cewek yang lain. Lagi deket nih kok sama ini. Buset. Gue aja satu gak putus-putus nih, panjang nih. Udah mau merit gitu ya. Sepanjang gue pacaran 8 tahun, dia ada kali udah 10 kali yang gue kenal gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk tegas sama dia. Bro, untuk kali ini enggak ya. Saat ini enggak. Kenapa? Kenapa? Wah, marah, kecewa. Lu gak ngerti sih keadaan gue. Wih. Kenapa enggak? Karena gue lihat sayang waktu lu yang kebuang. Hanya cuman untuk gonta-ganti lagi. Putus karena gak cocok. Putus karena inilah, putus karena itulah. Coba deh, benerin dulu hidup lu. Gini ya, yang gue percaya gini ya teman-teman yang mungkin lagi cari pasangan. Jangan sibuk mencari pasangan yang terbaik. Tapi jadilah orang yang terbaik buat orang lain. Karena yang gue percaya gini, kalau kita punya value 8, yang akan mendekat sama kita, orang-orang yang punya value 8 juga. Gini ya, cara gampangnya ya. Teman-teman tahu merek tas LV asli ya, bukan LV Mangga 2 ya. Louis Vuitton gitu ya. Bacanya gimana sih? Louis Vuitton gitu ya. LV asli. Tahu harganya? Gue ngeliat tokonya aja gemeter. Boro-boro mau lihat barangnya. Karena gue tahu harga satu tas bisa ada yang 100 juta, 200 juta. Ya Tuhan, itu uang kalau dibeliin cendol bisa makan tuh seJakarta. Ya kan? Cendol loh. 5.000, 100 juta bagi 5.000 bisa dapat berapa gelas gitu kan? Bayangkan. Tapi ada nggak orang-orang yang bisa beli LV? Ada. Orang-orang yang punya uang segitu banyak. Ya sama kayak kehidupan kita. Kok jadi bahas jodoh ya? Ini kan lagi bahas gagal paham ya. Sedikit ya. Jadi teman-teman jangan sibuk cari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik. Ketika teman-teman punya value 9, pasti yang deket 9. Kalau teman-teman punya value 4, pasti yang deket-deket nomor 4. Makanya jangan bilang semua cowok sama aja. Gue tersinggung nih. Aduh gimana ya? Sebagai seorang laki kalau dibilang semua cowok sama aja, kan gimana ya? Semua cowok sama aja. Semua deketin aku kalau ada maunya. Semua cuma mau tubuhku. Wah apapun lah itu. Jangan salahkan lelakinya. Coba deh. Cross check diri kalian. Kenapa yang deket model kayak gitu? Jangan-jangan selama ini kita memberi nilai kita yang kayak gitu.
Begitu juga yang cowok-cowok ya. Jangan bangga kalau banyak deketin cewek yang gampangan. Wah, baru deket udah bisa dicium nih. Wah, baru deket udah bisa dipeluk nih. Sorry. Itu menentukan nilai lu. Gue selalu ajarin anak-anak gue. Lu mau kasih nilai berapa buat diri lu akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan diri kita sendiri. Nah ini sama ketika gue bilang gue larang bukan karena gue jahat, tapi karena gue tahu ada hal-hal yang lo harus bereskan dulu. Bukannya lo nggak boleh pacaran, boleh kalau waktunya ntar tepat. Boleh kalau luka-luka di masa lalu lu udah selesai. Boleh kalau lu udah mulai bisa berkomitmen. Karena pacaran itu adalah satu step menuju pernikahan. Kalau minyak kayu putih aja tahu ya buat anak kok nggak boleh coba-coba. Masa kita pacaran coba-coba? Nah lagi pakai baju, kalau nggak cocok ganti. Nggak bisa. Nah itu, apa yang buat kita nggak bisa connect? Karena kita gagal paham. Kita gagal memahami. Apa yang membuat kita biasanya gagal paham? Yang pertama ada asumsi. Kita taruh asumsi. Kok gue dilarang sih? Berarti jahat nih. Sekali lagi. Kalau ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati kalian, kalau ada sesuatu yang mungkin kalian gak setuju dengan pembina kalian, kalau ada hal-hal yang mungkin gak sepaham dan sebagainya, please, jangan asumsi. Tanya baik-baik. Tanya baik-baik ya. Bukan tanyanya di khalayak ramai. Kenapa begini? Wah, di semua orang mesti tahu gitu ya. Itu namanya ngajak ribut gitu. Bukan tanya baik-baik. Kalau tanya baik-baik ya japri, telepon. Kak, kenapa sih Kak aku nggak boleh pacaran? Misalkan. Iya Dek, kamu nih masih kelas 2 SD. Ampun Dek, sekolah dulu ya nak, gitu kan. Kan jelas ya. Kak, kenapa sih aku nggak boleh deket sama si Alyong? Iya Dek, Alyong tuh terkenal jahat. Nanti kamu disakiti. Enggak kok Kak, dia baik sama aku. Iya, lagi PDKT. Nanti kalau udah jadi, keluar aslinya. Belum tentu aslinya. Ya kan? Makanya ayo, jangan sampai gagal paham. Asumsi, hilangin. Yang kedua, kenapa seringkali kita gagal paham? Karena seringkali ada kepentingan. Bukannya kita nggak paham, tapi kita sengaja nggak paham. Karena apa? Karena biar kepentinganku lah yang terjadi. Ya kan? Makanya kita belaga-belaga nggak tahu apaan sih, aku nggak ngerti. Bukan lu nggak ngerti, karena lu mau kehendak lu yang terjadi, itu doang. Makanya terjadi gagal paham, sehingga nggak bisa terkonek. Yang ketiga, yaitu nggak mau bertanya. Yang keempat, nggak mau belajar atau terima didikan. Ya kan? Dibina kan nggak enak ya, dididik kan nggak asik ya. Hidup gua yang ngatur elu. Mak gua aja nggak pernah ngatur, bapak gua aja diam-diam aja. Ribet, ya kan? Seringkali kita gitu tuh. Gue tahu kok rasanya jadi anak muda. Bahkan sampai detik ini gue masih anak muda. Meskipun udah mau umur 30. 2 tahun lagi sih. Bentar lagi 29. Kode nih. Siapa tahu anak-anak Aisyah mau ngapain gitu kan. Terserah lah. Enggak bercanda. Tapi gue tahu lah, jadi anak muda tuh paling gak enak kalau diatur dalam tanda kutip ya. Gue juga sama. Tapi saat ini gue ajarin, percayalah firman Tuhan dengan jelas, didiklah orang selagi masa mudanya, sehingga pada masa tuanya dia gak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Ada pohon muda, batangnya masih muda, itu kalau diarahin, dibelokin, itu akan belok sesuai dengan arahannya. Tapi kalau udah tua, batangnya udah semakin keras, nggak akan bisa dibelokin. Yang ada kalau mau dibelokin, patah. Nah sama nih, kenapa seringkali kakak-kakak kalian bawel? Kalau zaman sekarang bacot gitu ya. Bacot lah lu gitu kan. Karena sebenarnya mereka mau yang terbaik buat hidup kalian. Bukan karena mereka jahat. Gue percayalah, pembina-pembina di KSI nggak ada yang jahat.
kejam aja, kejam. Enggak. Nggak ada yang jahat lah. Tapi semata-mata mereka mau yang terbaik. Semata-mata mereka mau kalian dapat yang terbaik. Semata-mata mereka mau kalian belajar. Sama ketika Pastor Ferry bilang enggak sama apa yang gue lakukan misalkan. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia tahu yang terbaik. Sebelum ditabiskan menjadi gereja, gue udah rintis pengembalaan 4 tahun. Pengembalaan kurang lebih 4 tahun. Dari 2016, baru tabisin di 2020. Selama 4 tahun, kependetaan gue dipertanyakan. Bukan sama orang lain, bahkan sama jemaat sendiri, bayangin. Status gereja kita apa sih, Kak? Kok ini sebenarnya apaan sih? Kok kita ngumpul-ngumpul setiap Sabtu? Dulu Sabtu ya. Apa ini apa? Dan terkadang gue tergoda untuk bertanya sama Pastor Ferry. Kapan gue dilantik? Pastor Ferry cuma jawab gini. Belum saatnya. Enak dia jawabnya, cuma belum saatnya. Tapi kan gue jawab ke jemaatnya bingung. Masa cuma gue jawab gini, kata Kak Ferry belum saatnya. Lah, ini sebenarnya mimpin gereja siapa gitu kan? Kok Alvin apa Kak Ferry sih gitu kan? Kan gembalanya kok Alvin di sini ya. Kok jadi kayak diatur-atur gimana ya? Bisa aja gue gagal paham. Tapi saat itu gue bilang, tapi anak-anak bertanya, Kak, Vin, jangan sampai pelayananmu, penggembalaanmu di-drive oleh apa kata orang. Pastor Ferry cuma jawab gitu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Oke. Setahun kemudian gue bertanya lagi. Udah saatnya? Belum. Kenapa sih gitu kan? Kurang apa sih gue gitu kan? Kurang apa nih gitu kan? Mempertanyakan. Sampai akhirnya 2020, tanpa gue bertanya, gue dipaksa. Vin, jadi ada meeting, pembina rohani gue tuh bikin meeting sendiri gitu. Jadi gue dibina oleh beberapa orang gitu ya. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan gue, mereka bikin meeting sendiri hanya untuk ngomongin gue. Sosok penting banget gitu gue ya. Di meetingin hanya untuk ngomongin gue gitu kan. Dan saat itu mereka dapat impresi yang sama, dapat doa yang sama, dapat jawaban yang sama. Ini adalah waktunya tahun ini. Dan saat itu giliran gue bilang, kayaknya nggak siap deh, Kak. Tahu nggak, seringkali kita gagal paham karena kita ngerasa pembina kita jahat. Enggak. Terkadang ada sesuatu yang mereka pikirkan lebih dalam. Karena mungkin kita terbawa emosi, terbawa nafsu, terbawa hal-hal sesaat kita. Kita butuh orang netral yang bisa menenangkan, melihat. Akhirnya 2020, 1 bulan sebelum dilantik, nggak bisa tidur. Setiap hari gue tanya calon gue, bener nggak sih nih? Setiap hari gue tanya tim gue, serius nih? Nggak main-main nih. Meskipun bagi orang mungkin biasa aja, tapi bagi gue ada gelar pendeta di depan nama. Itu berat. Lebih baik orang mengenal Alvin Kurniawan selesai. Seandainya hidup gue ngaco, toh gue orang biasa. Seandainya gitu ya. Tapi kan sekarang ada gelar yang orang taruh. Tadi aja gitu ya, oh panggilnya pester. Bagi gue itu tekanan gitu ya. Karena apa? Karena gue harus memiliki teladan yang orang punya ekspektasi buat kehidupan gue. Sebulan gak bisa tidur. 2 hari sebelum gue tanya sama Pastor Ferry, serius nih, yakin nih, gak salah nih, beneran nih, takut Kak, takut. Gue cuma chat gitu, takut Kak. Bahkan hari H-nya, Kak, saya takut. Udah kayak mau diapain, padahal mau didoain. Mau didoain hari ini aku tabiskan engkau ya kan, menjadi hamba. Gue cuma mikir, wah,
ini panggilan seumur hidup. Bagi gue gitu ya, nggak ada pendeta tuh tiba-tiba, aduh kayaknya bosen ya, gue pengen pindah kerja lah, pengen pindah profesi lah. Bagi gue tuh nggak ada hal itu. Karena ketika gue menghidupi panggilan ini, itu seumur hidup gue harus gue lakukan untuk pengabdian. Makanya gue sama calon gue bilang, siap nggak jadi istri seorang gembala, pendeta yang hidupnya dibagi-bagi. Coklat aja kita nggak rela ya dibagi-bagi ya. Apalagi hidup. Bayangkan kehidupan suamimu dibagi-bagi sama orang banyak. Hidup kita bukan buat kita lagi. Renovasi rumah udah mikirin nanti kalau jemaat mau nginep apa. Riweuh gitu kan. Udah gak mikir buat diri sendiri lagi. Mikirnya ntar kalau jemaat mau nginep, jemaat mau dateng, kita mesti siapin tempat yang baik. Siap gak? Nah itu. Seringkali kita komplain, kecewa, marah. Karena kita gunakan asumsi. Ketika pembina kita bilang enggak. Ketika pembina kita bilang no. Ketika mungkin kita gagal paham terhadap apa yang mereka pahami. So makanya ini buat kita gagal connect. Sehingga apa? Kalau kita udah gagal terkoneksi, apapun informasinya, seberapapun besar hikmatnya, dan bagaimanapun besar teladannya, itu nggak akan nyampe buat hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ya di situ-situ aja. So hari ini mungkin sekian dari gue ya, dan gue harap apa yang gue bagikan bisa jadi pelajaran buat teman-teman. KSY semakin bertumbuh, khususnya pemuritannya. Gue lihat, sering lihat update-annya lah beberapa orang di sini gitu ya. Wah lagi kumpul cewek-cewek, wah lagi kumpul komsel apa, wah keren banget gitu ya. Dan gue harap setelah ini gitu ya, ada kebenaran firman Tuhan yang kalian bisa hidupin, bonding kalian semakin luar biasa, jiwa-jiwa semakin banyak yang mengenal Yesus. Kan goalnya itu doang. Ini bukan bicara tentang kita, tapi tentang Dia yang mengutus kita, gitu ya. So maju terus KSY, terus punya hati murid dan memuridkan, dan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.